Kata-kata Du Gubo mengejutkan semua orang di kantor kecil itu, tidak termasuk Xiao Wu. Kaisar Sueye tidak akan berhasil. Pada saat ini, kegelisahan di hati Tang San akhirnya menemukan alasannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ada perasaan darurat di hatinya. Itu adalah suasananya. Para prajurit yang ia temui di kota surga Dou memancarkan aura yang keras. Menjadi kaisar dari salah satu dari dua negara besar, jika Kaisar Sueye akan meninggal, maka semua benua akan mengalami banyak perubahan. Ini juga akan mempengaruhi koalisi rahasia Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire satu sama lain. Dan orang yang paling diuntungkan dari hal ini adalah tanpa ragu Roh Hall. Jika pada saat genting seperti itu, Kaisar Heaven Dou Empire harus dilewati, kekaisaran akan jatuh ke dalam perebutan kekuasaan dan tidak diragukan lagi upaya mereka meningkat melawan Spirit Hall dengan kesulitan besar akan terhenti. Namun, meskipun rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Tang San, itu terlalu cepat mereda ketika dia tenang. Orang tua yang aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Anda sebelumnya memberitahu saya racun dalam Kaisar Sueye telah berhasil dikendalikan? Du Gubo tertawa getir, racun pada waktu itu memang berhasil dikontrol oleh saya. Saya menggunakan racun jade fosfor Serpent Emperor untuk mencoba melawan racun, dengan membiarkan kedua racun itu menetralkan satu sama lain, kemudian menggunakan obat untuk secara perlahan menangani racun yang tertinggal dan efek samping. Tetapi siapa yang tahu, kaisar yang kondisinya sudah stabil, sebulan yang lalu tiba-tiba kambuh, apalagi reaksi kali ini jauh lebih ganas. Hati-hati saya memeriksa darahnya, sebelum saya menemukan bahwa racun dalam darahnya terus berkembang dan berkembang dengan sangat cepat. Meskipun aku bisa menggunakan racun fosfor Kaisar Snake untuk melawan racun di dalam tubuhnya, tetapi setelah setiap kali aku menetralkan racun itu, tak lama kemudian racun jenis baru akan muncul. Setiap kali racun itu menjadi semakin kuat, saya telah menghitung, setelah ketujuh kalinya saya menggunakan metode ini untuk menetralisir racun dalam tubuh Kaisar Sueye, racun itu sekali lagi akan kambuh dan itu akan memakan nyawanya, tanpa ada kesempatan untuk menyelamatkan dia kemudian. Karena itu, kecuali tidak ada jalan lain yang tersisa, saya bahkan tidak berani mencoba metode ini lagi. Kecemerlangan yang menyilaukan keluar dari mata Tang San. Lalu berapa kali Anda menggunakan metode ini? Dengan pandangan serius, Du Gubo berkata, saya telah menggunakannya 6 kali. Saya hanya menggunakannya ketika tubuhnya tidak bisa lagi mengambil efek racun, tetapi setiap kali waktu antara kambuh juga lebih pendek. Tang San menarik napas dalam-dalam. Jika saya menebak dengan benar, racun yang diderita Kaisar Sueye bukanlah racun yang dibuat sederhana, tetapi racun kompleks yang dibuat dengan mencampurkan banyak racun. Racun seperti itu akan memiliki efek yang sangat kuat dengan segudang gejala. Anda bahkan dapat mengatakan, semua orang yang tahu cara mencampur racun juga akan berakhir dengan racun yang berbeda. Dan di antara mereka, campuran multi racun semacam ini adalah yang paling sulit dihadapi. Jika kita ingin membersihkan racun ini, pertama-tama kita harus mencari sumbernya. Campuran multi racun ini sangat sulit untuk diidentifikasi, dan jika kita tidak dapat menemukannya maka kita tidak akan dapat menemukan obatnya dan kita juga tidak dapat mengobatinya. Kali ini benar-benar ada masalah besar. Du Gubo dengan cemas berkata, cukup dari obrolan-obrolan ini, cepat dan ikut dengan saya ke Istana Kekaisaran Heaven Dou. Jika bahkan Anda tidak memiliki solusi, maka akan ada revolusi di Heaven Dou Empire. Tang San seolah tiba-tiba teringat sesuatu berkata, tunggu sebentar, mari kita menjemput seseorang dan membawanya bersama kita. Untuk mengidentifikasi campuran multi racun, semakin banyak orang yang kita miliki semakin baik. Du Gubo sedikit terkejut ketika dia berkata, apa? Anda masih kenal seseorang yang pandai racun? Tang San berkata, ayo pergi, aku akan menjelaskan di jalan. Grandmaster, Dekan Flender, kita akan pergi dulu. Fatih, kamu tunggu di sini untuk Rongrong dan Oscar. Jika sebuah revolusi benar-benar terjadi di sini di Heaven Dou Empire, maka rencana kami juga harus berubah. Tang San membawa Xiao Wu dan Du Gubo menjauh dari Akademi Shrek bersama. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Tang, Tang San memberitahu Du Gubo tentang pendirian Sekte Tang secara singkat. Dan orang yang akan dia temukan tanpa ragu, pemimpin klan yang melanggar, Yang Wudi. Meskipun Tang San tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari hal-hal mengenai herbal dengan master obat ini, karena Yang Wudi mampu mengidentifikasi harta abadi-abadi dari Aromatic Seal Beauty dan The Yearning Heartbroken Red, dua herbal surgawi ini, Tang San dapat mengetahui bahwa di lapangan kedokteran, Yang Wudi sebenarnya lebih unggul dari racun Dou Luo, dan mungkin bahkan tidak kalah dengan dirinya.
Meskipun Dugubo adalah racun Douluo, sebagian besar racunnya berasal dari rohnya, dan bukan dari pemahamannya tentang obat-obatan seperti Tangsan dan Yang Wudi. Karena waktu adalah esensi dan Ningrongrong tidak ada. Mereka bertiga setelah kembali ke Sekte Tang, tidak punya pilihan selain membawa Xiao Wu juga ke kamar kerajaan. Di sisinya adalah judul Douluo, sehingga Tangsan tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiao Wu. Bahkan jika sesuatu terjadi di kamar kerajaan, mengingat kekuatan mereka bertiga, melindungi Xiao Wu bukanlah masalah. Dugubo dan Yang Wudi belum pernah bertemu sebelumnya. Pada awalnya Dugubo bahkan memiliki penghinaan terhadap Yang Wudi, tetapi dalam perjalanan ke kamar kerajaan, sementara dia menjelaskan gejala pada Kaisar Sueye, Yang Wudi mengangkat banyak poin berharga yang membuatnya tidak lagi berani memandang rendah pada Master Balai Pengobatan Tangsek. Saat istana Kekaisaran Heavendou terlihat, Dugubo memberitahu Tangsan, "Little Sun, terlepas dari bagaimana keadaannya kali ini, Anda dapat menganggap saya menarik bagi saya, tapi saya harus memenuhi syarat sebagai penatua sekte kan?" Tangsan dengan tertawa menjawab, "Tentu saja Anda tahu. Bagaimana saya bisa menghentikan Anda? Tapi, bukankah Anda tipe orang yang suka bebas dan tidak mau bergabung dengan sekte apapun?" Dugubo mendengus, "Apakah sekte Tang ini bukan milikmu? Mungkinkah kamu masih bias terhadap saya?" Berbicara di sini, dia dengan ringan menghela nafas, "Memang benar bahwa saya ingin bebas, tetapi itu adalah masalah masa lalu, saya sudah menjadi tua. Ingin masuk kembali ke Spirit Hall juga cukup mustahil pada saat ini. Saya akan menggunakan tang sekte Anda untuk masa pensiun saya. Bagaimanapun, tidak masalah selama Anda melihat makanan dan minuman saya. Hubungi saya jika ada kegembiraan seperti berkelahi dan membunuh." Yang Wudi yang bepergian dengan mereka memiliki penampilan dingin yang biasa, tetapi di dalam hati dia terkejut dari nama-nama yang digunakan Tangsan dan Dugubo untuk saling berbicara. Dia dapat mengatakan bahwa hubungan mereka tidak sederhana. Sebagai judul Douluo, Dugubo berbicara kepada Tangsan sebagai orang yang sederajat dan tanpa sedikit pun kemunafikan dan secara mengejutkan lurus ke depan. Bagi Yang Wudi, sepanjang hidupnya, selain pelatihan, ia akan meneliti obat-obatan, dan dengan demikian secara alami mendengar tentang ketenaran besar Poison Douluo. Kesan awalnya tentang Dugubo adalah Kaisar Giok Fosfor Giok, ular yang sangat berbisa. Tetapi dari pengamatan hari ini, dia bahkan tidak menunjukkan sikap dingin sekecil apapun. Bagaimana mungkin Yang Wudi tahu bahwa kesan aslinya tentang Dugubo tidak salah, tetapi hanya ketika Dugubo bersama Tangsan, karakternya akan sangat berubah. Dalam beberapa tahun ini, dapat dikatakan bahwa Tangsan adalah satu-satunya teman. Itu benar, seorang teman yang bisa ia curahkan dan bukan seorang junior. Tangsan tersenyum berkata, "Anda tidak harus meletakkannya dengan begitu suram. Selama Anda mau, saya bisa mengurus Anda." Dia tidak mengatakan bahwa Tangsek akan mengurus pensiun Dugubo, setelah semua sekte Tang miliknya. Dugubo tertawa untuk menutupi emosinya, tetapi Yang Wudi diam-diam mengamati di samping masih bisa melihat rasa terima kasih jauh di matanya. Saat memasuki istana, dengan kehadiran Dugubo, mereka berempat tidak menghadapi perlawanan apapun. Dugubo adalah tamu terhormat keluarga Kekaisaran Heavendou dan memiliki otoritas besar di sini. Dia membawa ketiganya ke kamar Kaisar Sueye. Hanya setelah sampai di sini mereka berhenti. Tentara yang mengenakan baju besi hitam dan tombak memegang berdiri di jalan semua orang. Dugubo mengeluarkan token VIP emas khusus, "Minggir, kami memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan," dengan keagungannya. Kapten prajurit itu dengan dingin berkata, "Kaisar sedang beristirahat. Di bawah perintah putra mahkota, tidak ada yang diizinkan masuk. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh tanpa pengampunan." Dugubo membeku sejenak, "Apakah kamu tidak melihat apa yang tertulis pada tablet emas ini?" Ditulis pada tablet adalah dua kata, "Tamu terhormat." Mewakili bahwa pemegang itu mirip dengan tamu pribadi Kaisar Sueye. Kapten prajurit itu tampak seperti sedang merenung namun tidak menunjukkan tanda-tanda berdiri di samping. Bibir Tangsan bergerak, mengarahkan suaranya ke arah Dugubo, bertanya, "Pernahkah Anda melihat para prajurit ini sebelumnya?" Dugubo menggelengkan kepalanya, "Mereka semua tidak terbiasa." Hati Tangsan gemetar, "Aku khawatir segala sesuatunya berubah menjadi yang terburuk. Jika penilaian saya benar, Kaisar Sueye diracuni oleh Sue Qinghe. Dia mungkin tahu Anda datang untuk menemukan saya. Setelah semua, Sue Qinghe adalah murid Paman Ning sehingga dia mungkin tahu bahwa saya baik-baik saja dengan racun. Dia pasti ingin menghindari kita berdua mengobati racun Kaisar Sueye bersama-sama." Dugubo mengerutkan kening, "Itu tidak benar kan? Bagaimanapun,
dia masih putra Sueye. Tang San dengan dingin tertawa, jika dia masih mengingat Kaisar Sueye sebagai ayahnya sendiri, maka dia tidak akan melakukan ini. Terlepas dari apakah tebakan kita benar atau salah, mari kita menyelamatkan Kaisar Sueye. Jika tidak, maka tebakan kita tidak masalah. Du Gubo agak terkejut, maksudmu? Wajah Tang San menunjukkan sedikit senyuman. Tanpa menjawab Du Gubo, ia berjalan ke depan, menarik tablet emas dari jembatan cahaya bulan ke-24-nya. Tablet senior Du Gubo tidak cukup bagi kita untuk masuk, tetapi bagaimana dengan tablet milikku ini? Tanda tanya. Tablet yang dikeluarkan Tang San adalah tablet yang sebelumnya diberikan Sue Qinghe padanya. Desain pada tablet itu sedikit berbeda. Kapten prajurit itu membeku sejenak, menatap tablet emas di tangan Tang San dengan kaget. Ketika ia awalnya menerima perintah, itu tidak memungkinkan Du Gubo masuk ke kamar kaisar, tapi sekarang, orang yang datang bersamanya sedang memegang tablet emas putra mahkota. Apa yang sedang terjadi? Tang San berjalan beberapa langkah lagi, berbicara dengan nada serius, situasinya telah berubah, putra mahkota berubah pikiran. Cepat dan biarkan kami masuk. Tablet emas ini setara dengan pesanan pemiliknya sendiri. Dengan Tang San memegang tablet emas sang pangeran, meskipun ada keraguan di hati mereka, Kapten tidak berani menentang dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan kepada semua prajurit untuk membiarkan mereka lewat. Dengan perpindahan dari para prajurit ini, ekspresi Tang San dan Du Gubo sangat berubah. Mereka sebelumnya tidak menyadarinya, tetapi fluktuasi roh yang dilepaskan oleh para prajurit ini sangat mengejutkan mereka. Ini bukan kelompok penjaga kekaisaran Heaven Door Empire, melainkan ini jelas merupakan skuadron yang terdiri dari para penguasa roh. Ada 50 guru roh di sini, dan dari fluktuasi roh mereka semua tidak kurang dari peringkat 50. Tang San tidak menyesal datang ke sini dengan Du Gubo, melainkan dia menyesal membawa Xiao Wu. Dia tidak tahan untuk memasukkan Xiao Wu yang telah mendapatkan kembali bentuk manusianya ke dalam Wishfu 100 Treasures Purse. Tetapi jika situasinya memburuk, demi keselamatan Xiao Wu, hanya itu yang bisa ia lakukan. Du Gubo tidak pernah menyangka Tang San akan bisa mengeluarkan tablet seperti itu, tapi ini bukan waktunya untuk membicarakannya, jadi dia dan Yang Wudi bergegas dan mengikuti Tang San untuk memasuki kamar kaisar. Pada saat ini, suara laki-laki yang santai dan menyenangkan terdengar, jadi Tang Yin sebenarnya adalah Tang San. Untuk berpikir aku benar-benar membuat kesalahan ketika aku berada di pavilion bulan. Brother Tang San, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa penampilan dan temperamen Anda akan berubah begitu banyak. Kami menghormati Yang Mulia. Para prajurit di sekeliling semuanya berlutut secara seragam, sementara Tang San menarik Xiao Wu dan perlahan berbalik. Sue Qinghe hanya membawa 2 orang, perlahan berjalan ke arah mereka. Dia tampak setampan sebelumnya, dan setulus sebelumnya, masih memberi orang perasaan sangat mudah didekati. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah bertemu dengannya hari ini, Tang San juga bisa merasakan kedinginan darinya. Mengikuti di belakang Sue Qinghe adalah 2 pria tua, mereka tidak mengenakan pakaian kerajaan tetapi pakaian biasa. Dari 2 orang ini, meskipun Tang San tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, dia bisa merasakan Du Gubo di sampingnya tiba-tiba menjadi tegang. Apa yang bisa menyebabkan judul Doulo Du Gubo di sampingnya menunjukkan perubahan seperti itu? Tang San sudah membentuk penilaian atas kemampuan kedua orang tua itu. Halo, Yang Mulia. Tang San membungkuk sedikit ke Sue Qinghe. Sue Qinghe berjalan sekitar 5 meter dari Tang San dan kawan-kawan. Menghela nafas dia berkata, Saudara Tang San, terus terang, saya belum begitu baik baru-baru ini. Ayah saya sakit, ada masalah di dalam dan di luar istana. Paman dan saudara keempatnya mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Ah, aku sangat sedih. Saudara Tang San, apa yang membawamu ke sini untuk mengunjungi ayah? Mengapa kamu tidak datang saja dan memberitahuku? Akan lebih mudah bagiku untuk membawamu masuk. Oh, itu benar Sueke sangat merindukanmu, setelah kamu sayangnya menghilang. Sueke adalah satu-satunya saudara perempuanku, kau tahu, saudariku tersayang. Tang San, kamu sebaiknya tidak mengecewakan kebaikannya. Tang San tersenyum dengan acuh tak acuh. Berkata, saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas perbuatan baik Anda. Dalam hidup saya mungkin menemukan banyak hal baik, tetapi saya hanya bisa mengurus satu hal. Dengan Xiao Wu, saya sudah tidak memiliki penyesalan lagi. Yang Mulia, Senior Du Gubo membawaku ke sini hari ini khusus untuk melihat racun keagungannya. Bisakah Anda membiarkan kami masuk ke dalam untuk merawat keagungannya? Ekspresi wajah Sue Qinghe sedikit berubah. Saat dia berkata dengan lembut,
mengenai ayahku, kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Karena Anda akhirnya mengunjungi istana ini, mengapa tidak membiarkan kami duduk dan mengejar? Tang San dengan tenang memandang Sue Qinghe, tiba-tiba menghela nafas panjang. Tampaknya orang-orang yang menjaga di sini semuanya dari Balai Roh. Yang mulia, kali ini, ekspresi Sue Qinghe akhirnya berubah. Tang San, sampah apa yang kamu bicarakan? Tempat ini adalah istana Heaven Dao Empire, tempat terlarang. Bagaimana mungkin orang-orang dari Spirit Hall ada di sini? Tang San memasukkan tangan Xiao Wu ke dalam Wishfu 100 Treasure Purse. Memasukkan sedikit kekuatan roh ke dalam dompet, ada flash dan Xiao Wu menghilang. Ini adalah manfaat terbesar dari Wishfu 100 Treasure Purse, itu bisa menyimpan makhluk hidup. Meskipun dia tidak menyukainya, tetapi untuk melindungi Xiao Wu, Tang San tidak punya pilihan selain melakukan ini. Yang mulia, Anda membuat beberapa kesalahan. Di Heaven Dao Empire ada cukup banyak Spirit Master. Tapi, meski begitu hanya ada beberapa judul Dao Luo. Tetapi mengingat status Kaisar Sueye, bagaimana mungkin judul Dao Luo ini tidak melindunginya melainkan muncul di sisimu, apalagi mereka berdua. Apakah judul Dao Luo ini begitu murah? Untuk dapat mengirim 2 judul Dao Luos, di benua ini hanya ada beberapa. Spirit Hall adalah yang terkuat yang mampu melakukannya. Ini adalah kesalahan pertama. Kedua, kamu mengubah semua penjaga di sini menjadi tuan roh. Apakah itu benar-benar untuk melindungi keagungannya? Saya kira tidak, Anda hanya menggunakannya untuk mencegah orang lain mendekat. Terlebih lagi, semua guru roh di Kekaisaran sedang dilatih oleh guruku. Aku baru saja datang dari Akademi Shrek. Jika Heaven Dao Empire benar-benar membutuhkan lusinan guru roh yang sama sekali tidak lemah untuk melindungi istana, apakah kamu pikir guru tidak akan memberitahuku? Ketiga, ketika Yang Mulia melihat saya, Anda segera tahu bahwa saya adalah Tang San. Meskipun tablet di tangan saya adalah milik Anda, tetapi saya juga bisa diberikan kepada saya oleh orang lain. Itu sebabnya ketika Anda pertama kali melihat saya, Anda seharusnya bertanya, Tang Ying, bagaimana Anda mendapatkan tablet ini, dan tidak segera memanggil nama saya. Itu sebabnya saya yakin, Anda memiliki hubungan dengan Spirit Hall, yang adalah bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang saya. Mengetahui bahwa Tang Ying sebenarnya adalah Tang San, dan bukan karena Anda mengenali saya dari tablet di tangan saya. Setelah mengatakan begitu banyak, lebih sederhananya adalah fakta bahwa kamu terlihat sangat dijaga di dalam istana, sambil mengeluarkan begitu banyak niat membunuh yang dingin, seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa orang yang meracuni Kaisar adalah kamu. Bahkan jika itu hanya spekulasi, saya percaya bahwa saya sudah cukup banyak di titik. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah, apakah Anda benar-benar tidak berperasaan? Untuk melakukan hal seperti itu kepada ayahmu sendiri. Posisi Kaisar memang bagus, tapi bagaimanapun dia tetap ayahmu. Setelah mendengarkan Tang San membuat poin kedua, wajah Sue Qinghe sudah pucat. Saat mendengarkan Tang San selesai, ia sebenarnya sudah tenang. Asteris klep 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 asteris Sue Qinghe bertepuk tangan. Bagus sekali, tidak kurang dari salah satu dari 7 setan Shrek. Dari semua petunjuk kecil ini Anda bisa menebak begitu banyak. Tapi bagaimana Anda akan membuktikan dugaan ini? Tang San tersenyum, sangat sederhana. Selama kamu membiarkanku masuk dan melihat keagungannya. Kebenaran secara alami akan mengungkapkan dirinya sendiri. Tapi saya menduga tidak peduli apa, Anda tidak akan membiarkan saya masuk. Yang Mulia telah diracuni, selama kali ini dia mati karena racun itu, Anda secara alami akan terbebas dari semua bukti, dan posisi sebagai Kaisar Surga Dao Empire. Bagaimana mungkin Anda mengizinkan saya mendekati keagungannya dan membiarkan kemungkinan perkembangan yang merusak rencana Anda? Tang San, Anda tahu, Anda bahkan lebih pintar dari yang saya kira. Mata Sue Qinghe menunjukkan ekspresi ketulusan. Kamu menebaknya dengan benar, kali ini aku benar-benar meminjam kekuatan Aula Roh. Tetapi ini juga karena saya tidak punya pilihan lain. Paman kedua dan saudara keempat sudah mengincar tahta. Jika saya tidak melakukan ini, setelah ayah meninggal, pasti akan ada perebutan kekuasaan internal, yang saya yakin kita semua tidak ingin melihatnya. Mengapa kamu tidak tinggal bersamaku di kerajaan? Dengan kemampuanmu, kamu bisa menjadi tangan kananku. Uang, wanita, kekuatan, bahkan jika Anda ingin cincin roh atau tulang roh, saya bisa memberikan semua ini kepada Anda. Kecerdasanmu lebih menakutkan daripada kekuatan bertarungmu. Aku butuh orang sepertimu untuk membantuku membangun Heaven Dao Empire. Tang San tertawa, tetapi Anda dapat melihat penghinaan dalam senyumnya. Sue Qinghe,
apakah Anda berpikir bahwa saya akan bergabung dengan seseorang yang mencoba merebut tahta dengan membunuh ayahnya sendiri? Jika untuk memenuhi tujuan Anda dapat membunuh bahkan ayah Anda, apa yang tidak bisa Anda lakukan? Saya benar-benar sangat ragu apakah Anda benar-benar putra Kaisar Sueye pada akhirnya. Sue Qinghe tidak marah pada kata-kata Tang San, melainkan matanya mengungkapkan beberapa penyesalan. Sayang sekali bahwa seorang jenius seperti Anda harus dibunuh di sini. Tang San, kamu sangat pintar. Tetapi apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu mengatakan segalanya tentang aku seperti ini, tidak ada cara aku bisa membiarkan kamu pergi? Mengapa Anda ingin melewati semua masalah ini? Tang San tersenyum, dengan ekspresi tanpa rasa takut berkata, Yang mulia, orang seperti Anda secara alami tidak akan pernah mengerti mengapa saya melakukan sesuatu seperti ini. Sebenarnya, di hati setiap orang ada banyak hal baik dan banyak rahasia kotor, Anda memilikinya dan begitu juga saya. Tetapi, di hati setiap orang ada dua raja yang mengelolanya. Dan kedua nama raja ini adalah moralitas dan hati nurani. Hanya setelah melewati mereka akan hati kita memutuskan apakah kita harus melakukan suatu tindakan. Begitu dua raja di hati kita mati, maka orang itu bisa lagi dianggap manusia, tetapi sama seperti Anda, menjadi seorang penjahat. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah benda tiba-tiba terlempar keluar di belakang punggung Tang San, sampai ke langit. Tiba-tiba melepaskan cahaya merah berseri-seri bersama dengan suara siulan yang tajam. Sue Qinghe tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, lakukan. Suara Tang San pada saat yang sama mencapai telinga Yang Wudi dan Dugubo. Formasi defensif, tetap dekat, tunggu bala bantuan. Hal yang dia lemparkan adalah suar khususnya sendiri, diproduksi oleh Sekte Tang. Meskipun dunia ini belum menemukan bahan peledak, tetapi proses pembuatan bahan peledak sudah jelas diketahui oleh Tang San. Dia sudah lama bereksperimen dengan bahan peledak sederhana, suar ini adalah salah satu produk pengujiannya. Saat itu, Seven Treasure Glazed Steel School berhasil menghindari penghancuran total karena ini. Dua pria tua yang berdiri di belakang Sue Qinghe melintas, berlari cepat ke trio Tang, salah satu dari mereka langsung menuju Dugubo, yang lain menuju Tang San. Sementara mengisi, lampu mempesona dikombinasikan dengan kekuatan roh besar meledak dari mereka saat 9 cincin roh yang brilian muncul. Sebelumnya ketika dia merasa Dugubo menegang, dia sudah bisa memastikan bahwa kedua lelaki tua di depannya ini adalah orang-orang yang sama dengan level Dou Luo. Mereka pastinya adalah penatua dari Spirit Hall, meskipun ini bukan kali pertama dia menghadapi title Dou Luos, menghadapi tekanan gabungan dari dua title Dou Luos yang masih membuat Tang San kehabisan nafas. Penjaga sekitarnya dari aula roh tidak bergabung dalam aksi, melainkan mereka dengan cepat mengelilingi trio Tang. Setelah level tertentu, jika para master roh level rendah bergabung di sana, mereka hanya akan menjadi penghalang bagi pihak mereka. Bagi Sue Qinghe, memiliki kedua judul Dou Luo ini membuat langkah mereka sudah cukup. Tuan roh yang tersisa hanya harus menghentikan Tang San melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Tang San mengambil bagian dalam duel tingkat seperti itu. Tetapi pengalaman bertarungnya terlalu kaya, berhadapan dengan dua gelar Dou Luos, ia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di garis depan, dan terlebih lagi sebagai tipe kontrol guru roh, keahliannya adalah mengendalikan bidang. Karena itu, ia memilih untuk mundur dengan Ghost Shadow Bingung Trek, mundur 3 langkah seperti Fata Morgana. Dua judul Dou Luo secara bersamaan mengeluarkan sedikit ekspresi terkejut, menunjukkan keterkejutan mereka. Bagi Tang San untuk mengambil 3 langkah kembali di bawah kekuatan roh dari dua judul Dou Luos bukanlah sesuatu yang sederhana untuk dilakukan. Tekanan yang sebanding dengan gelombang pasang jika tidak berhadapan langsung akan membanjiri Anda dalam proses mundur, sangat mengurangi kekuatan Anda. Tetapi Tang San tidak terpengaruh. Dalam proses mundur, mereka telah merilis domain Dead God-nya, menyelubungi dirinya sendiri, Dugubo dan Yang Wudi dalam cahaya putih, melepaskan mereka dari tekanan dan memungkinkannya untuk menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mundur. Pengalaman pertempuran Dugubo dan Yang Wudi yang sebenarnya bahkan lebih besar, dan tidak memerlukan petunjuk verbal sama sekali. Setelah Tang San mundur, mereka berdua langsung merasakan stimulasi dari dinginnya domain Dead God, langsung melangkah ke depan di depan Tang San. Meskipun Tang San mundur, tetapi apa yang dia lakukan lebih dari kawan-kawan yang berdiri di depannya. Selain mendukung sisinya dengan domain Dead God, kekuatan mentalnya dilepaskan ke lingkungan. Sebagai master roh tipe kontrol, dia harus bisa memahami tindakan setiap guru roh lainnya dalam persepsinya. Pada saat ini, walaupun ada banyak musuh di sekelilingnya,
tetapi satu-satunya musuh yang mengancamnya adalah dua judul Douluo yang berdiri di depannya. Dengan bimbingan kekuatan mentalnya, visi Tang San tampaknya telah meluas ke setiap sudut tempat itu, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya bergerak dalam gerakan lambat, dengan 80% dari kekuatan mentalnya terfokus pada dua judul Douluos. Dua judul Douluo ini setidaknya berusia sekitar 80 tahun, dan tidak pernah bertemu dengan Tang San sebelumnya. Pria tua di sisi kiri tingginya sekitar 2 meter, tubuhnya yang ramping lurus dan setajam lembing. Setelah melepaskan rohnya, tubuhnya tidak berubah terutama, tetapi di tangannya muncul tombak ular. Panjangnya hampir 7 meter, melengkung, ujungnya bercabang seperti lidah ular, seluruh tombaknya benar-benar ungu. 2 kuning, 3 ungu, 4 hitam, 9 cincin roh yang mengkhawatirkan berputar di sekitar tombak ular ini. Kesan yang diberikan judul Douluo ini kepada orang-orang adalah seolah-olah hanya snake lens yang menembak dan bukan orang itu sendiri. Itu bukan lagi kombinasi sederhana antara manusia dan tombak, tetapi lebih pada memberikan rasa fusi yang nyata. Tanpa sengaja melakukan sesuatu yang istimewa, tombak ular dan tubuhnya sudah mencapai sinergi yang menakutkan. Tool Spirit Title Douluo biasanya bahkan lebih menakutkan daripada Spirit Base Title Douluo. Bukankah Clear Sky Clan berdasarkan alat roh menjadi dipuji sebagai sekte nomor 1 di dunia? Gelar ini Douluo menghadap langsung di depan Dugubo, tidak secara langsung mengirim snake lensnya, melainkan memegangi tubuhnya dengan miring, menciptakan kekaburan di belakangnya. Memberikan perasaan menjadi sangat ilusi. Judul lain Douluo memiliki tubuh yang lebih rata-rata, tidak terlalu gemuk atau kurus, dengan tidak ada yang istimewa tentangnya. Tapi, setelah dia melepaskan semangatnya, tubuhnya membengkak seperti balon. Dengan banyak duri ungu muncul di seluruh tubuhnya, memiliki konfigurasi cincin roh yang sama dengan judul Douluo sebelumnya. Tidak ada yang berani melihat ke bawah atau membencinya karena penampilannya. Setelah melepaskan rohnya, semakin besar perubahan pada tubuh, semakin besar sinergi antara guru roh dan roh, yang juga mewakili semangat kelas yang lebih tinggi. Roh Master Roh ini adalah Porcupine Fish yang sangat langka, dan terlebih lagi yang telah dilatih ke tingkat judul Douluo. Tang San dapat mengingat dengan jelas, Grandmaster telah memberitahunya tentang keberadaan guru roh istimewa ini. Porcupine Fish adalah hewan yang hanya dapat ditemukan di lautan. Ketika bersentuhan dengan bahaya, ia akan membengkak tubuhnya dan menggunakan paku pada tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Master Roh Porcupine Fish juga memiliki beberapa kemampuan termasuk pelepasan racun, tubuh yang kuat dan pelepasan paku beracun. Hal yang Grandmaster gambarkan, Porcupine Fish adalah roh yang sangat berbahaya, dan jika dia pernah bertemu satu, dia harus berhati-hati. Menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat penilaian sederhana, Tang San bisa merasakan bahwa dua gelar Douluo ini keduanya berpangkat lebih tinggi yaitu Dugubo. Secara alami mereka juga memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi. Dugubo akhirnya bergerak, mengambil nafas pendek, dia melepaskan semangatnya. Sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya berubah menjadi warna yang sama. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai judul Douluo. Puff, lapisan gas hijau pekat menyembur keluar dari tubuh Dugubo, seolah-olah memiliki matanya sendiri mengabaikan Tang San dan Yang Yu di saat menyebar ke segala arah. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa judul Douluo yang berdiri di sampingnya tidak mengenali dua judul Douluo lainnya. Menggunakan racun untuk menguji air selalu menjadi cara pertempuran Dugubo. Pelepasan racun yang tiba-tiba secara alami tidak dimaksudkan untuk secara langsung melukai kedua judul Douluo, melainkan untuk hanya menyelidiki kemampuan anti racun mereka serta berurusan dengan tuan roh lemah lainnya di sekitar. Bagaimanapun juga racun-racun Douluo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tuan roh lemah. Namun, pemandangan aneh muncul, tombak Douluo ular yang awalnya menunjuk pada Dugubo jatuh ke lantai, dan tubuhnya yang awalnya menghadapi Dugubo mengubah arah. Dengan tebasan diagonal, tombak ular sekali lagi menunjuk ke atas tetapi kali ini menuju Yang Wudi. Sementara Porcupine Fish Douluo setelah melebarkan tubuhnya menusuk lantai dengan tangannya yang runcing dan menyeberang snake lens Douluo, mengambil napas dari udara, cincin roh ketiganya bersinar dan dia mengisap semua gas hijau gelap yang dilepaskan oleh Dugubo. Setelah racun mengerikan diserap ke dalam tubuhnya, tubuh Porcupine Fish Douluo memancarkan kemilau berkabut hijau. Paku awalnya ungu sekarang memiliki lapisan hijau di dalamnya, seolah-olah telah mentransfer racun Dugubo ke mereka. Sue Qinghe tersenyum berkata ke arah Dugubo, "Racun Douluo, berhenti berusaha untuk melawan,
kedua tetua ini secara khusus dibawa untuk berurusan dengan Anda. Di depan mereka, racunmu tidak berpengaruh. Ekspresi Du Gubo berubah karena kata-kata Sue Qinghe, sementara tombak ular Douluo telah mencapai Yang Wudi. Tombak ular berubah menjadi 9 bayangan saat ia menembak ke arah Yang Wudi. Cahaya hitam, seperti yang dimiliki naga racun terbang, Yang Wudi bukannya mundur menyerang. Ada kilatan di matanya saat kekuatan roh peledaknya meledak. Lawan menyerang 9 kali, tetapi ia hanya menyerang sekali, tanpa peduli sama sekali untuk pertahanan. Soul Breaking Spear terbang dengan semua momentumnya, menyerang langsung menuju Snake Lens Douluo. Sue Qinghe sudah menebak apa yang akan dia lakukan ketika dia meninggalkan kamar kerajaan. Lebih khusus dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Tang San dan yang lainnya. Informasi yang jauh melebihi apa yang dipikirkan Tang San. Dia diberitahu tentang tindakan Tang San terhadap Lord Spirit Hall di kota Gengsin dan itu juga karena Du Gubo akan menemukan Tang San sehingga Sue Qinghe memutuskan untuk mengambil tindakan seperti itu. Keistimewaan Du Gubo adalah racun, tetapi seperti yang pernah dikatakan Grandmaster, tidak ada seorang guru roh pun yang bisa dikalahkan oleh semua musuh. Ini karena kompatibilitas yang berbeda antara roh. Sue Qinghe secara khusus membawa 2 gelar Douluo ini. Porcupinefish Douluo dibawa secara khusus untuk berurusan dengan Du Gubo. Di samping itu, dengan judul Douluo lainnya dan sejumlah besar Spirit Master tingkat menengah, bagaimana mungkin tidak cukup untuk berurusan dengan Tang San dan Du Gubo? Tapi Sue Yeking masih sedikit salah hitung, yaitu keberadaan Yang Wudi, patriark terkuat dari 4 klan atribut tunggal.